Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 Mei sudah ada 60 orang yang nyambung dari Sirariung untuk masuk ke Kombat dan ada 30 orang tambahan, total 90. Udah hampir penuh Pak Guru kapasitas untuk Kombat Enggak, kita untuk ambil sesi pertama ya. sebanyaknya. Jadi nanti kalau yang sudah daftar, kalau sudah lewat ambang batas, dilempar ke yang kedua gitu. Nah, Tuh kan kucing ini mah, aduh. jadi soal Kombat itu kemarin banyak yang salah paham Pak Guru pada saat Sirariung, banyak yang datang untuk mereka ngiranya itu tuh Kombat. Mm-mm. Dan ternyata masalah perpinjolan itu masalah yang umum sekali ya. Iya, aduh. Makanya Buat teman-teman pinjol. yang mau ikut, Waduh, kenapa ini kucing itu matanya dia merah lagi. Ini ada sebuah video dari KDM Pak Guru. Ini kita ke KDM dulu. Oh iya iya iya. Ini Meng, kenapa matanya? Nya Pilokasi Amalia Dewawangi Kawawangi Nampak dan yang pajajaran titis tulis dikuringkan narepes Pilokasi Nukebelar ini ku kasih konteksnya dulu ya. Iya, jadi gimana? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyerahkan mahkota Binokasih, simbol warisan kerajaan Pajajaran dalam rangkaian peringatan ulang tahun Tatar Sunda. Prosesi tersebut menjadi bagian dari kirap Panji dan arak-arakan mahkota Binokasih yang dimulai dari Keraton Sumedang, nanti akan ke sejumlah kota dan akhirnya di Bandung terakhirnya. Komentarnya sangat lucu sekali. Komentarnya kayak, ini budaya atau ritual? Atau di Jawa Barat aja rame-rame, tapi di Bali santai-santai aja. Habib Rizik dan kawan-kawan tidak suka ini. Gimana Pak Guru tanggapannya soal ini? Iya, jadi memang ada batas yang tipis antara toleransi masyarakat terhadap kemusyrikan dengan apa yang dimaksud dengan tradisi dan kebudayaan mistis dan magis di Indonesia. Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu ya kurang lebih juga sama seperti yang terjadi di Jogja, sama seperti yang terjadi di Bali, di beberapa wilayah di Kalimantan, itu sebenarnya serupa dengan seperti itu. Cuman ya, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang langsung mengaitkan hal-hal yang semacam itu tuh dengan satu ritual keagamaan tertentu. Sehingga kalau Kang Deddy diidentifikasi sebagai Muslim, tapi dia melakukan ritual yang bukan ritual Islam, maka dia adalah menjalankan kemusyrikan. Begitu ceritanya. Sebenarnya yang harus kita garis bawahi sedikit itu adalah bahwa ritual itu emang budaya. Ritual itu memang budaya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan religiomagism itu dalam kacamata sosiologi itu memang budaya. Itu adalah bagian dari kebudayaan. Jadi kalau Kang Deddy berusaha untuk menghidupkan kembali misalkan ritual-ritual dan apa ya namanya teh, eta lah lain tata dado. Maka itu sebenarnya maka itu tuh adalah bagian dari tradisi. Kan gini, dalam kebudayaan itu ada 7 unsur. Salah satunya itu adalah unsur religi, unsur spiritualitas. Nah, unsur spiritualitas itu sering dipertanyakan. Ini kalau sudah Muslim kan seharusnya tidak yang seperti itu, gitu. Nah, yang menjadi basic pertanyaan dari orang-orang yang mengkomplain biasanya tuh di situ. Tapi kalau Kang Deddy sendiri kan menganggapnya tidak seperti itu, dan Kang Deddy itu menganggap bahwa ya Islam itu bisa diterjemahkan karena Islam itu bukan budaya, maka dia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa dan budaya apapun, termasuk bahasa dan budaya Sunda, bahasa dan budaya Bali, dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu adalah tradisi Sunda yang Kang Deddy itu emang emang sangat frontal gitu untuk mempertontonkan tradisi-tradisi mistik dan ritual Sunda Buhun gitu. Dan ini juga keterangannya bahwa tradisi kirap Panji ini diadakan setiap tahun memperingati hari jadi Kabupaten Sumedang ternyata. Iya, karena Sumedang itu kalau tidak salah memang kerajaan terakhir
Pajajaran ya? Sumedang Larang. Sumedang Larang. Kerajaan terakhir. Nanti cek lagi kalau memang tidak ini ya, tidak benar. Tapi yang terakhir Sumedang Larang. Jadi sebelum-sebelumnya itu kan ada Galuh Pakuan, ada Sunda, Galuh, ada Galuh, kemudian ada Pajajaran, kemudian sebelumnya ada Sunda, ada Taruma, ada Aruten, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah Sumedang. Jadi mungkin ini tuh terakhirnya adalah Sumedang. Jadi dia mau ngambil Sumedang itu, hari jadi Sumedang itu sebagai awal mula dari tradisi dari ritual yang akhirnya tadi katanya keliling Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Beberapa kota. Tolong Pak Deddy Mulyadi kalau mau keliling jangan keliling Jawa Barat. Tapi keliling ke seluruh Tatar Sunda. Tatar Sunda tuh gak Jawa Barat, beda dikit. Apa ke Jakarta juga kalau sekarang? Nah, Jakarta kena. Kemudian Banten gitu-gitu. Cilacap. Oh, Cilacap kena. Brebes. Brebes, Tegal tuh udah Jawa, tapi Brebes tuh dulu kala tuh wilayah kekuasaan Sunda gitu. Ini ngomong-ngomong KDM, Pak Guru, kemarin ada video yang cukup viral dari Gubernur Kaltim lagi. Kenapa tahu nggak videonya? Apa belum? Ini aku tunjukin videonya ya. Bukan yang rumah kan? Bukan yang di ini demo. dia baru lagi. Nah, dia teh viral wae. Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti karena kita sibuk sekali. Oh. Dari potongan video itu banyak yang menyangkut pautkan bahwa itu tuh sedikit nyentil KDM. Bukan sedikit, itu jadi yang pertama nyebut gubernur konten itu kan dia. Iya betul. Beberapa waktu lalu. Jadi waktu beliau ngomong lagi gubernur konten ya dikontenin gitu, itu juga. Tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah emang KDM tuh mengancam keseimbangan daerah-daerah di Indonesia sih. Karena apa dari segi jadi apa? KDM itu merakyat, kemudian punya media. Kemudian dari situ akhirnya rakyat tuh sering membanding-bandingkan, kan itu ditampilkannya tuh bukan hanya di Jawa Barat, namanya juga YouTube gitunya. Ya. Akhirnya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada orang Papua, ada orang Kalimantan, ada orang Jawa Tengah secara khusus itu tuh selalu membanding-bandingkan. Aduh, wilayah saya mah gak gitu. Beruntung sekali orang Jawa Barat mah gitu. Waktu itu juga gubernur Kalimantan, tapi Kalimantan yang mana gitu, gue juga yang ngebandingin Barat. soal anggaran. Ya, yang wakil kalau nggak salah ya wakil. Nah, jadi sebenarnya KDM itu bikin rusuh sebenarnya karena dia tuh bikin konten. Jadi kegiatan-kegiatan kesehariannya tuh dibikin konten. Ya sebenarnya ada plus minusnya, tetapi secara khusus minusnya itu adalah bahwa gaya kepemimpinan setiap daerah itu kan beda-beda. Ada yang jujur, ada yang baik tapi tidak publis, itu ada kan. Ada juga yang kurang baik tapi publis kemana-mana, itu juga ada gitu. Nah, yang jelas sekarang gubernur-gubernur di Indonesia itu tuh bukan mencoba untuk mengidealkan dirinya sendiri dengan kinerja, tapi bagaimana caranya untuk bisa mempublikasikan sama seperti KDM. Nah, orang yang gagal seperti itu, melakukan itu, biasanya dia langsung nyindir-nyindir konten-konten apa dan hal yang semacam itu gitu. Padahal saya tuh setuju kalau KDM itu bikin konten, walaupun di banyak video juga emang lebay gitulah ya. Tapi sejauh ini itu tuh efektif untuk bisa meredam amarah masyarakat, untuk bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sebenarnya yang lebaynya tuh bukan KDM-nya sih, tapi dari editingnya sih. Editing sinetron sih sebenarnya. Iya, tapi kan KDM-nya sendiri pasti ngelihat itu dan gitu kan, nggak ACC. Ya, jadi memang ada yang dibuat lebay. Salah satu yang sering kita kritik dari KDM itu adalah beliau tuh suka bagi-bagi duit. Nah, itu ya yang harus dikritik tuh. Tapi sisanya bahwa beliau itu mampu untuk membangun citra positif dan membangun harapan. Nah, itu tuh bagus. Nggak kayak misalkan ya, kayak Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo itu kan dihujat, dicaci maki, bebeakan gitu. Apapun yang setiap kali dia bikin pidato
Sampai ada di level dia ngomong apapun pasti dicaci maki gitu. Nah ini tuh jelek gitu. Saya tuh ngomong jelek, malah katanya ini datanya ya enggak gitu. Jadi coba kalau misalkan kayak KDM, jadi misalkan ya kemarin Pak Prabowo itu ngomong, yang mau kabur kabur aja ke Yaman, kalian itu pesimis, kalian itu tidak patriotis dan sebagainya. Iya, ya karena ngomongnya gitu. Coba kalau kayak KDM, nah KDM juga sebenarnya cukup kontroversial di Jawa Barat. Banyak juga yang tidak suka dengan dia sebenarnya gitu ya. Cuman gara-gara berkomunikasi langsung gitu, jadi baik gitu. Makanya tapi sejujurnya ini tuh salah satu efek jelek sih dari KDM. Jadi gubernur-gubernur yang lain teh ngerasa dibanding-bandingkan. Tapi ada juga gubernur itu Ibu Shirley, dia berkonten juga dan sering viral juga, tapi maksudnya itu works gitu. Meskipun ada beberapa sekarang jadi wali kota atau sampai kepala desa yang ala-ala KDM gerebek-gerebek, tapi Iya. kadang sih tiba-tiba set bisa nggak sih? Kadang jadi aneh terlihat. Ada sebuah video, sebenarnya videonya sih settingan ya. Ada seorang kepala desa kalau nggak salah, dia ala-ala gerebek gitu. Tapi gerebek itu ada orang lagi berak gitu. Mana videonya Ter? Ada kan? Ada nanti aku masukkan. Tapi nah, Nah, ada salah satu pejabat, katanya sih dari Kementerian Sosial, kayaknya mau niru Bu Shirley, mau akrab sama rakyat, tapi saking akrabnya, dia malah jadi sok asik dan terkesan nggak punya adab. Lu lihat aja sendiri, sidak rumah orang, mau nunjukin kondisi kamar mandi, udah tahu ada orang berak di situ, masih aja dilanjutin reviewnya. Bang, kan udah, ya kekiloin dong. Oma berat tuh terus. Ini dorang dari tim survei dari Kementerian Sosial, dorang mau survei Oma ke WC ini supaya mau dapat inovasi. Begitu Oma berat tuh terus. Mari sini Bapak Ibu mendekat ini bak air so tidak dipakai karena sudah bocor. Jadi butuh direnovasi. Begitu juga dinding-dindingnya coba Bapak Ibu lihat di situ. Ini dinding-dindingnya sudah bocor-bocor, jadi butuh direnovasi. maksudnya itu efek juga, bisa dibilang FOMO, tapi juga eksekusinya nggak bagus. FOMO Nggak, sebenarnya nggak apa-apa kan. Merakyat itu sulit sekali untuk dibuat pura-pura. Merakyat itu Sulit untuk dibuat pura-pura. Jadi kayak misalkan gini, Jokowi itu merakyat dan dia tuh bukan pura-pura. Kalau dia masuk gorong-gorong itu memang ditambah settingan gitu. Sampai nyemplung gitu ya, sampai lungak-longok itu memang ditambah settingan. Tapi kita harus akui bersama bahwa Pak Jokowi itu emang merakyat. Merakyat dalam artian dia bisa berkomunikasi dengan rakyat dan membangun dari bawah gitu. Walaupun akhirnya ya seperti itu gitu, bikin dinasti yang terlalu besar, kemudian ngerecokin ini itu dan sebagainya. Tapi kita harus akui bahwa di 5 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi, kita kenal beliau tuh sebagai orang yang merakyat. Bahkan beliau tuh dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, kan begitu. Nah, itu tuh gak bisa ditiru gitu. Jadi seharusnya bukan zaman KDM, tapi zaman Jokowi orang-orang tuh harus meniru itu. Tapi udah susah. Orang yang sudah hidup dalam kekayaan, orang yang sudah hidup dalam kemewahan dan kemapanan gitu, untuk menjadi merakyat itu sulit sekali gitu. Jadi pas dia melakukan tindakan-tindakan yang berpura-pura merakyat, itu tuh jadi cringe gitu. Kayak ini kali, kayak waktu video Zulhas, nah, misalkan yang gitu. atau video pas banjir Sidul naik kapal, Iya, naik getek gitu. Ya bener sih. Nah itu tuh, atau Ibu Puan yang nanam padi gitu. Aneh Nah, sih itu. nah, ya karena sejak kecilnya emang nggak merakyat, emang tidak berkomunikasi dengan rakyat, nggak paham. Jadi ketika dia berpura-pura langsung ketahuan. Kalau KDM, Jokowi, kemudian siapa lagi orang-orang yang, jadi merakyat tuh bukan berarti bagus atau jelek ya, tapi karakteristik kepemimpinan gitu. Ada kepemimpinan yang bagus kayak SBY gitu, dia nggak merakyat. Dan tapi nggak harus bagus. juga ya. Dan nggak harus juga, tapi kan bagus. Soeharto tuh merakyat, Soekarno tuh elitis banget. Berarti Soekarno Sangat kayak tidak merakyat. Kayak Prabowo sekarang, berarti elitis gitu. Iya, sama-sama elitisnya gitu. Tapi tapi beda genre level. lah ya. Beda genre. Beda genre gitu ya. Nah, tapi maksud saya itu ada pemimpin-pemimpin yang tidak merakyat, tapi bagus gitu. Jadi merakyat tuh hanya satu kriteria aja. Cuman masyarakat Indonesia tuh kan miskin. Pada umumnya miskin. Dan karena itu mereka tuh berharap pemimpin mereka tuh mengerti kemiskinan mereka. Makanya yang mereka cintai, yang mereka garis bawahi itu adalah kepemimpinan merakyat. Gitu. Gibran merakyat atau enggak? Atau dipaksakan menurut Pak Guru?
Gibran tuh tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai. Ya, penilaian saya. Jadi beliau itu gagal untuk bisa menyampaikan unek-unek dalam hatinya. Dan itu tuh masalah pertama dalam kepemimpinan itu adalah, kan gini nih, pemimpin itu diukur dalam 3 hal. Pertama, kemampuan menginfluence, mempengaruhi orang lain. Kemudian kemampuan untuk berinisiatif mengkomando pihak lain. Dan yang ketiga itu adalah kemampuan untuk menghegemoni pemikiran orang lain. Itu kepemimpinan tuh gitu. Jadi kalau misalkan dirimu jalan 3-an sama sahabat gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu orang nyeletuk. Makan yuk di situ. Yang 2 tuh bilang ayo. Nah, kepemimpinan itu di situ. Jadi dia berinisiatif dan orang-orang tuh langsung setuju pada dirinya gitu. Makanya kepemimpinan itu untuk bisa menginfluence itu tuh dimulai dari hal yang sederhana, kemampuan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan ide. Makanya banyak karakteristik dari pemimpin-pemimpin itu yang dilihat dari kemampuan berbicaranya. Soekarno gitu ya, atau Hitler gitu. Nah, kemampuan berbicaranya, bahkan Donald Trump. Donald Trump tuh ngaco, tapi kemampuan bicaranya itu mampu mendominasi, menghegemoni pikiran orang lain. Gitu. Nah, ya meyakinkan kan. Jadi untuk bisa mengkomando dia tuh harus meyakinkan agar orang lain tuh mengikuti dirinya gitu. Nah, Gibran tuh ada di level bahkan kemampuan untuk menyampaikan pesan dalam benaknya pun nggak bisa sampai. Coba apa yang ada dalam benak Gibran dan itu jadi pemikirannya yang kita tahu bahwa pemikiran itu tuh disampaikan kepada orang lain dan berdampak pada orang lain. Coba yang mana? Waktu dia diwawancara, dan sebenarnya wawancaranya ngaco sih. Jadi ditanya, Mas Gibran, banyak orang yang menagih 19 juta lapangan pekerjaan. Dia jawab, saya tuh sudah mencoba menjelaskan bahwa ke SMA itu betapa pentingnya belajar coding dan AI. Itu pemikiran dia. Mungkin nggak nyambung jawabannya. Tapi dia punya pemikiran penting sekali belajar coding dan AI di masa Nggak, itu sekarang. bukan pemikirannya dia. Oke. Saya 4 tahun yang lalu bikin video soal pekerjaan-pekerjaan di Indonesia yang bakal pudar dan benarnya itu. Saya juga udah bahas itu gitu. Jadi maksud saya bukan saya penemunya, cuman maksud saya adalah Itu bukan ide baru. itu bukan ide baru karena di zaman postmodern sekarang orang-orang tuh memang sedang kebingungan apa yang akan terdisrupsi dalam beberapa tahun ke depan. Gitu. Tapi emang ngomong-ngomong Gibran, banyak video yang saya nonton dia tuh ditanya apa jawabannya apa. Ngaco. Iya. Sengaja disetting kayak gitu gak sih biar gimana sih? Enggak. Kalau Sudut kita lihat pandang Gibran tuh, video-video Gibran sebelum dia jadi wakil presiden emang udah gitu. Emang udah Tanpa gitu. settingan berarti ya kelakuannya Tanpa ya, settingan jawabannya. dan Pelengernya tanpa settingan gitu kalau kata orang Jawa. iya, apakah dia harus gabung mutan nyetretan? Mungkin ya. Iya, tapi kita nggak merendahkan Gibran gitu ya. Jadi maksudnya orang yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan atau orang yang gagal untuk menyampaikan pesan-pesan dalam benaknya bukan berarti dia orang yang jelek gitu. Cuman dalam artian bahwa dia ditempatkan di posisi nomor 2 di wilayah Indonesia yang jumlah penduduknya segini banyak, sebegini luas, sebegini kompleks, itu kayaknya nggak pas. Ada jutaan orang di Indonesia yang usianya sama, jenis kelaminnya sama dengan Gibran dan dia jauh lebih mampu. Saya pikir dirimu tuh lebih mampu jadi wakil presiden daripada Gibran. Saya juga Setidaknya ngomongnya dirimu tuh dipahami orang. ya meskipun gagap tipis-tipis ya. Ya, gagap. Kalau gagap kan ajis.